ada ternyata free visa 240 jam. jam. Pas di counter, terus kita bilang kan, ini mau pakai free visa Cina ya? Iya gitu. Terus katanya nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Gitu. Tapi itu juga peraturan baru sih Mas sebenarnya. Kita baru tahun kemarin di-allow kan sama China government. Menarik. Betul. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Connect Talks episode 16. Nah, ini saya sama Muftia. Halo. Ya, jadi apa namanya story-nya kali ini, podcast kali ini gitu ya. Aku sebenarnya pengen cerita sih, Muf. Boleh. Kejadian yang luar biasa, membagongkan gitu ya. Boleh diceritakan Mas semuanya, tolong. Dan ini sebenarnya bisa jadi insight juga sih buat apa teman-teman yang sama mau explore gitu ya ke Cina. Gitu. Nah, jadi sepanjang podcast kamu kalau menghujat boleh gitu. Bertanya boleh gitu ya. Iya. Mau ikut ketawa juga boleh. Iya, aku orangnya kan reaksioner ya Mas Iya. ya. Jadi mungkin nanti bakalan ya tiba-tiba Kamu nggak mau mukanya ngucapin berubah gitu. Nggak mau ngucapin selamat datang nih? Selamat datang Mas Bagus ke Indonesia ya setelah huru haranya Huru hara. kemarin ya. Iya. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah Gimana udah sampai. kemarin? Luar biasa. Cuma bisa jawab luar biasa. Jadi gini, apa namanya ceritanya kan, maksudnya ya kamu tahu lah ya, kita punya salah satu klien, Yes. terus klien ini kebetulan memang dia kita nawarin produk Mapit gitu, tapi sama produknya berkembang nih gitu, ke produk yang memang perlu dieksplor di Cina gitu. Nah itu sebenarnya kayak ngingetin waktu dulu ya, waktu Ya, kita lagi awal-awal bisnis ya. drone ya. Pernah ketemu supplier yang abal-abalan di Shenzhen gitu. Pernah juga ketemu sama supplier yang emang company besar ya di Chengdu gitu. Jadi ya cukup kayak merecall ya seluruh kegiatan yang pernah kita lakukan pada Agak saat itu deja vu ya. Deja vu gitu. Kayak inget gak ya waktu itu kita lagi tender, Ingat. tiba-tiba kalah gara-gara Iya. Ingat ya, banget. makanya guys. kita tuh sebenarnya nggak pengen masuk ke bisnis ini gitu. Iya, betul. Karena udah pernah melewati gitu. Cuman sama kemarin karena kita emang niatnya pengen bantuin gitu ya, salah satu klien kita ini gitu. Karena juga dipikir ya nggak ada salahnya Nggak ada juga salahnya, gitu ya kalau betul. misalnya kita kembangin produk kita gitu. Why not ya? Akhirnya kemarin ke Cina gitu. Nah, imbasnya gitu. Jadi pas lagi kamu kan tanya aku mulu kan, Mas ini visa gimana? Karena gitu. khawatir, jujur. Jadi Mbak Muftia ini dia sebagai VP Mapit dan dia tuh yang membawa tim company. Jadi semua urusan administrasi itu dari Mbak Muftia. Waktu Mbak Muftia tanya ke aku ya, itu visa gimana? Aku juga jawabnya sebenarnya malas. Aduh, kenapa masih ngurusin visa sih gitu kan. Oke. Terus kayak gitu belum lagi pas kamu bilang ternyata visa ini harus 30 hari. Betul. Nah, itu aku makin malas lagi. Ya, itu peraturan baru masalahnya Mas. Nggak seperti dulu. Nah, Dulu kan Mas makanya. Bagus pernah ke China, tapi sekarang udah beda peraturannya. Itu dia. Dan aku baca kan. Jadi ini mungkin jadi insight buat teman-teman yang mau memanfaatkan free visa 240 hours di Cina gitu. Free. Free Ceritakan, visa Mas. ya. Jadi visa yang real itu kalau misalkan kita propose itu berapa harganya? I think around 1 jutaan ya. 1 jutaan. Yang single entry Single ya. entry. Nah, 1 juta itu kita pasti propose dulu, terus dari gitu nanti mungkin dari mereka ada yang bilang sih sebetulnya cepet ya, 3-5 hari udah jadi gitu. Iya. Tapi ditulis di websitenya 30 hari gitu. betul. Nah, sedangkan kita ini kan kayak ibaratnya kalau udah kontrak itu kan kayak sudah menyetujui nih. Ini tanggal berapa mesti ready gitu-gitu kan. Ya, akhirnya ya udah, terus karena akunya juga masih yakin nggak yakin gitu kan. Terus akhirnya kemarin Muftia ngasih aku insight, ada ternyata free visa 240 jam gitu. Betul. Nah, terus pas lagi nyari-nyari tiket itu sebenarnya aku tuh mau ngasih setengah-setengah gitu. Bener-bener mau ngambil nih gitu. Maksudnya mau ke sana nih karena awal ke sana tuh tujuannya cuma lebih karena visit aja sih. Betul. Visit ngelihat company-nya dulu gitu. Karena kan rencananya sama klien ini kan mungkin mereka juga kalau oke akan bertambah Continue, gitu. Nah, aku otomatis perlu validasi ke sana langsung, lihat company-nya tuh bener nggak sih gitu. Karena udah pernah pengalaman kan. Nah, terus pas lagi beli tiket
Jadi mindset aku beli tiket ke Cina free visa itu adalah beli tiket pokoknya Indonesia ke Shanghai, Shanghai sama mau kemana ke Indonesia. Jadi A, B, C gitu. Nah, mindsetnya adalah kalau aku beli tiketnya Indonesia Shanghai, terus Shanghai ke Hong Kong misalkan, terus Hong Kong ke Indonesia, itu bisa. Nah, salahnya aku pakai pesawat Cathay. Ya. Jadi aku beli di apa namanya di bookingnya tulisannya tuh Indonesia Shanghai, Shanghai Indonesia. Hong Kong enggak, Hong Kong aku keluar dulu, Hong Kong aku keluar, baru aku terbang besoknya. Hong Kong, Indonesia. Dengan mindset seperti itu, aku pikir ini A, B, C. Nah, ternyata, jadi ini banyak yang, kan aku juga riset-riset di YouTube gitu ya. Jadi banyak yang salah paham. Yang dicek itu adalah boarding pass-nya. Betul. Jadi bebas mau kayak gimana pun, pokoknya boarding pass-nya terus A, B, C. Bukan tiket belinya. Karena kalau misalnya kita cari di trip.com atau di tiket.com kan tulisannya kan Indonesia Shanghai Hong Kong, Indonesia. Kan aku bikinnya kayak gitu kan. Betul. Keluarlah Cathay dengan harga yang oke gitu. Harganya 10 jutaan waktu itu. Aku bilang, wah ini oke banget nih. Betul. Nah, terus udah gitu, malam itu kan terbang malam ya, jam 12.05 ya, maksudnya 00.05 gitu. Jadi, dini hari, terus dari jam 10 kita tuh udah di sana gitu. Dan ternyata antreannya panjang banget. Betul. Nah, waktu itu aku kan biasanya check-in dari aplikasi bisa ya. Ini tuh nggak bisa-bisa. Terus aku tanya sama orang katanya, emang lagi masalah aplikasinya ya? Kalau jawabannya enggak gitu. Tapi kan logika aku kalau lagi masalah, masa sih orang ngantri segitu banyak kayak ya, gitu. benar. Nah, terus harusnya kan pasti banyak yang bisa check-in dong. Karena aku beberapa kali juga ngeliat kayak Etihad juga kosong. Terus Singapura kosong. Berarti kan sebenarnya mereka online check-innya jalan gitu. Betul. Nah, terus akhirnya, tapi yang paling bikin kesel itu adalah andai kata misalkan kita tahu ini lebih dulu, berarti kan kita bisa coba cari alternatif. Nah, nunggulah 2,5 jam di situ. Jadi dari 3 jam itu pokoknya dari jam 10, 1,5 jam ya. Jadi jam 10, jam 11, jam 11.30 itu tuh baru mau ke bagian aku gitu. Sudah panjang mengantri gitu ya. Jadi 1,5 jam itu ngantri. Nah, pas di counter, terus kita bilang kan, ini mau pakai free visa Cina ya? Iya gitu. Terus katanya, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Baru nyampe ya? Langsung panik. Wah, masa nggak bisa sih? Terus begitu, ternyata di counter itu dijelasin bahwa kalau mau ke Cina harus A, B, C. Ya, ini kan A, B, C. A-nya Indonesia Shanghai. Terus Shanghai, Hong Kong keluar. Baru Hong Kong balik ke Indonesia. Terus aku bilang, terus kata dia nggak bisa karena datangnya dari Hong Kong. Betul. Loh, tapi kan aku pesannya Indonesia Shanghai, nggak bisa gitu. Nah, terus tapi kebetulan si orang katanya ini ngasih rekomendasi. Jadi ditanyanya, ini kalau misalkan tetap mau berangkat bisa paling yang tiket katanya partially refund. Oh, bisa gitu. di refund tapi ya? Alhamdulillah bisa. Saya refund walaupun partial, jadi nggak gitu besar lah, tapi alhamdulillah balik gitu ya. Nah, meanwhile beli aja tiket lagi ke mana lah gitu. Terus aku cari-cari. Aku udah pikirnya coba cari yang paling murah. Karena udah waktu itu gue, jadi antrian itu udah terakhir udah tinggal kayaknya adalah 7 orang gitu ya, 7 orang, 8 orang gitu ngantri di situ. Katanya pokoknya selama dia masih ngantri, Bapak tetap masih bisa masuk gitu. Wah, kan udah makin gini, aku udah tiket, wah gila nih tiket. Oh my god. Terus kayak dengan terburu-buru gitu ya, akhirnya kayak udah cari yang paling murah, aku ke Malaysia. Tapi aku nggak mikir Malaysia ke Indonesia gimana. Aku cuma pilih ke Malaysia doang. Akhirnya aku pilih yang ke Malaysia, terus dari gitu aku pilih yang ada asuransi kalau aku cancel gitu. Udah aku beli, selesai. Udah beli gitu kan. Aku nggak mikir. Aku pengen ngeluarin uang berapa juta tuh udah nggak mikir karena udah kayak panik gitu kan. Terus udah gitu akhirnya pada saat situ aku bilang, nih ada tiketnya, tahu nggak apa? Pas aku lagi menuju tiket, aku tuh kayak karena lagi panik, kayak nggak sengaja kayak ke cancel gitu. Langsung, aku cancel. Wow, itu udah kayak campur aduk gitu. Terus orang katanya, padahal orang katanya kan ini kan kayak panik banget kan. Sabar. Aku tuh jarang-jarang kayak gitu, tapi kayak kemarin tuh kayak karena udah dikejar waktu ya. Dan aku tahu maksudnya kalau permasalahan pesawat itu ya permasalahan yang nggak bisa dianggap remeh lah, 1 menit 1 detik itu benar-benar kayak
sangat berarti gitu. Mm-mm. Akhirnya masuk ke counter, terus dia gitu ternyata, nggak jadi ke cancel ternyata, ini ada tiketnya keluar gitu. Akhirnya tiket keluar, udahlah, terus tiketnya keluar, dengan mindset aku bahwa penerbangan aku nggak bisa diganti. Oke. Gitu. Kamu tau nggak, aku beli tiketnya kapan? Buat hari apa? Buat Jumat. hari Sabtu. Besok ya, berarti baru besok. Besok, dan kamu tahu siapa yang menikah hari Sabtu? Aku baru inget, aku kok beli hari Sabtu ya? Iya. Jadi aku udah kayak, gimana nih, terus gitu aku kan mikir ya, kebetulan kan aku sama Neno kan, terus aku tuh, Neno juga panik gini, ini tiket nggak bisa dirubah, udahlah gitu. Enggak, ini pasti bisa diubah sebenarnya. Aku masih mikir karena waktu datang ke Shanghai, kan dia kan nyatet flight number kan, jadi dia pikir intinya aku mesti balik pakai pesawat yang aku udah pesen itu loh. Terus aku tunjukin tiket Hong Kong, Cathay sampai di Shanghai, terus dia gitu aku jelasin bahwa nextnya aku terbang ke Malaysia, dengan etiket number ini gitu, penerbangan FM ini gitu. Nah sepanjang di sana ya akhirnya aku melakukan pekerjaan aku lah gitu, aku visit ke company itu, terus ya aku nggak validasi lah gitu, ternyata ya luar biasa sih company-nya, aku dijamu banget tuh. Aku dijamu datang ke kayak rumah gitu, terus kayak dengan gaya orang Cina gitu ya, jadi ada teh di taruh gitu, seru banget pasti. kayak harus gitu, wah tea, sang minum teh, gitu. Wah very good gitu kan. Pasti enak banget terus sih. dia private banget gitu, terus gitu ada jadi makanan gitu, dia nanya kan kamu makan apa gitu, terus aku bilang kamu makan semuanya kecuali babi gitu, terus kata dia I know, udah tahu, dia udah tahu kalau kayaknya kebanyakan Muslim kan. Terus akhirnya makan, terus ke kantornya, dan aku baru tuh ternyata yang kita datang itu company yang udah umur 20 tahun gitu. Dan mereka bisnisnya udah gede, udah besar. Jual ke seluruh dunia lah gitu ya, kecuali Amerika gitu. Biasalah ya, Cina. We know. Gitu. Tapi aku belajar banyak nih dari aku ketemu sama ownernya langsung. Gitu, jadi aku belajar aku tanya-tanya sama dia lah gimana buat ekspansi keluar gitu kan. Dan sepanjang 20 tahun itu dia udah ngelahirin beberapa produk. Salah satu produk yang kita bawa ini gitu. Nah, terus udah gitu pas pulang itu kan aku udah mikir nih, masa sih ya aku tahu anak ini kan udah Egy ini kan anak mepet lama banget lah gitu ya, masa nggak datang sih ke nikahannya gitu kan, kayak, dan dia juga insya Allah nikah sekali ya. Jadi aku udah mikir, aduh kayak sedih banget lah, masa aku nggak bisa hadir gitu kan. Masa nggak datang Iya gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya aku memberanikan diri tuh, pulangnya aku cari tiket lain gitu. Dengan kondisi pesawat yang satunya masih belum aku cancel. Yang ke KL tadi. Nah, somehow ya. Jadi pas aku cek ke Indonesia itu tiketnya 10 juta semua per orang sekali jalan. Oke. Nah, ternyata ada Singapura 6 juta. Singapura 6 juta sekali jalan, transit via Singapura. Tapi aku nggak bisa ngeluarin luggage. Tapi layovernya sehari. Oke. Jadi Shanghai, Singapura, layover sehari. Aku nginep di Singapura sehari, baru ke Indonesia. Nah, tapi di Singapura aku nggak perlu mikirin luggage. Kamu tahu kan aku bawa barang apa ya, segede apa gitu. Nah, kalau tadi aku terbang ke Malaysia, terus keluar Malaysia bawa itu barang kan repot banget. Itu yang aku pikirin, Mas, jujur. Makanya. Terus gitu pas ngeliat tiket ada 6 juta Singapura lagi. Terus gitu pikir-pikir, udah nggak usah dipikir langsung aja. Beli dulu. Yang tadi kan soalnya yang ke Malaysia bisa di refund kan. Nah, jadi ternyata kalau misalkan kita udah dapat visa 240, sebenarnya itu udah nggak ada lagi keharusan untuk mengikuti rute yang pernah kita bikin. Intinya itu. Tapi waktu aku pulang, pas di imigrasi memang ditanya, ini kamu kemana? Oh, kamu dari Hong Kong ya? Kamu mau ke Singapura? Oke, pas gitu. Nah, aku nggak tahu, bisa jadi ya kalau aku masih pakai tiket Hong Kong kata tadi, tapi kan udah aku cancel ya. Bisa, cuman mungkin pas di imigrasi aja kayak, harusnya nggak boleh gitu. Nah, terus tapi aku bilang, ya saya tapi mesti datengin ini. Iya, beberapa country dulu. Enggak, saya mesti datengin nikahan teman saya. Misalkan ada kayak darurat lah kayak gitu, kan bisa jadi gitu. Tapi aku nggak tahu, tapi sarannya sih intinya adalah dari Indonesia mungkin kemana dulu. Misalkan dari Indonesia, jadi transit ini perlu diperhatikan, karena kelihatan boarding pass tadi kan. Betul. Indonesia, Hong Kong, Shanghai. Kalau Shanghai balik ke Hong Kong, pasti nggak bisa masuk ke Cina gitu, pasti di decline gitu. Nah, berarti dari Shanghai bisa ke Malaysia.
Atau ke Singapura, baru balik lagi ke Indonesia. Nah, yang dilihat tuh adalah boarding pass yang dua ini tadi, Hong Kong sama Singapurnya. Portnya nggak boleh sama kan intinya Betul, gitu. tapi boarding pass ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apply visa kalau misalkan mau pakai 240, sebenarnya bebas di tengah jalan misalkan, ada kegiatan mendadak mesti berubah gitu, nggak ada masalah sama sekali. Yang pasti intinya port buat yang keluar masuknya nggak boleh sama. Nggak boleh sama gitu. Dan kalau pakai Garuda mungkin ya, kalian Garuda Shanghai, Shanghai Hong Kong, Hong Kong Indonesia, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, bener. Boleh, iya bener. Karena Indonesia ke Shanghai berarti kan pertama dia datang dari Indonesia. Iya, terus ke mainland. Shanghai ya kan? ke Hong Kong, nah berarti ABC beda. Iya, beda. Iya. Tapi kalau misalkan Indonesia Hong Kong, Hong Kong Shanghai, Shanghai Hong Kong, Hong Indonesia, nggak boleh. Indonesia Singapura, Singapura Shanghai, Shanghai Singapura Indonesia. Nggak boleh, iya. Jadi mesti muter paham. Gitu. Nah, aku sempat bertanya sih, kenapa pemerintah China bikin peraturan yang ribet banget sih? Kalau ngasih free ya free aja kayak Singapura atau Malaysia lah gitu. Nggak tahu sih alasannya. Masih belum dapat sampai sekarang. Gitu. Tapi itu juga peraturan baru sih Mas sebenarnya. Kita baru tahun kemarin di-allow kan sama China government. Menarik. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut aku itu sesuatu yang menarik ya buat di-explore, tapi maksudnya itu kan salah satu kejadian yang aku hadepin gitu. Nah, which is sebenarnya harapannya jadi pengalaman yang berharga juga buat teman-teman semua, karena di luar sana tuh banyak banget video yang, tahu nggak kenapa aku akhirnya beli Katai? Karena ada video orang bilang kalian tuh bisa terbang dari Indonesia Indonesia Shanghai, Shanghai Hong Kong, terus Hong Kong Indonesia itu boleh, tapi kan ini ambigu. Betul. Apakah boarding pass-nya atau rute tiketnya gitu? Karena kalau misalnya rute tiket sebenarnya aku kan Indonesia Shanghai. Betul. Aku nggak mikirin transit di Hong Kongnya gitu. Tapi ya namanya pesawat kalau pergi pulang sekaligus pasti harganya lebih murah. Iya sih, benar sih. PP ya soalnya ya berarti ya. Gitu. Ada yang mau kamu tanya nggak? Menarik karena dari yang aku baca-baca justru kalau pakai maskapai Katai itu bermasalah Mas. Dari yang aku baca. Nah terus habis itu kan ya aku sempat ngobrol juga sama Neno kan. Aku bilang aku udah diskusi sama Mas Bagus. Aku bilang kalau misalnya dari Jakarta, pokoknya intinya portnya harus beda nih, nggak boleh sama gitu. Nah terus habis itu pas Neno cerita, aku ngelihat ininya Jakarta, Shanghai, Hong Kong. Terus habis itu Jakarta. Terus aku bilang nggak bisa itu ngapit tuh Hong Kongnya tuh. Jadi nggak bisa gitu. Nah ternyata justru dari yang aku baca kebanyakan case kalau Katai memang akan dipersulit seperti itu. Karena portnya ibaratnya mereka sama-sama dari mainland China Mas, meskipun kan kalau Hong Kong, Macau itu berbeda ya, special region ya, tapi tetap terhitung karena itu tadi keluar masuknya kan dari Hong Kong. Betul. Nah, jadi jadi sebenarnya kalau buat aku jadi ini sih pengalaman yang unik karena gila banget lah, maksudnya di saat terakhir kita mesti decision making gitu. Betul. Kalau wilayah aku masih bisa decision making ya, maksudnya ada tiket yang bisa aku beli dan mungkin bakal aku refund lagi gitu. Benar. Nah, terus ceritanya nggak sampai di situ, Move. Jadi pas pulang itu, hari ini pesawat subuh-subuh semua ya. Jadi di Shanghai itu aku mesti balik itu naik Singapura itu jam 8 pagi. Oke. Nah, karena aku udah tahu nih kayaknya harus persiapan, takutnya ada apa-apa gitu. Aku dari hotel tuh jam 4 subuh. Jam 4 subuh, aku pesen lah. Memang udah pesen yang udah di booking lah buat besok jam 4 subuh gitu. Jadi biar nggak gini, nggak ada yang ngambil gitu, ngeri banget kan. Iya. Barangnya banyak kan, udah ngeluarin barang tuh. Terus dari gitu, udahlah masukin barang. Nah, aku, Neno, ngantuk. Kayaknya si supir juga nggak tidur sama mabok gitu. Jadi pas itu tuh kayak ngereng banget. Terus si sensornya kan ngasih tau ting kayak dia keluar jalur gitu kan. Tetep aja ini orang mabok apa gimana? Aku tidur kebangun gitu gara-gara mobilnya tuh oleng gitu kan. Agak reckless ya. Takut nih, ngeri banget. Terus tiba-tiba pas sampai di bandara keluarlah itu barang. Nah, udah oke, aku ngeliat kan Neno lagi naruhin barang. Nah, dia tuh kayak bingung, ini kayak ada yang kurang gitu. Tapi si drivernya kan nggak bisa bahasa Inggris juga kan. Langsung yaudah, oke, bye gitu. Tiba-tiba drivernya kayak mau pergi kan. Terus aku ngeliat dari jauh, kayak kurang dua. Stop driver, ketinggalan gitu. Apa yang ketinggalan? Terus dari itu akhirnya si drivernya kan, Neno kan langsung ngejar kan, kita tuh mobilnya kan. Terus mobilnya mundur. Terus gitu kita tanya, ada lagi barang 2 ketinggalan.
Driver ngomong apa coba? Apa? Kayaknya barang lu tadi ditaruh di samping jalan deh. Dengan santai ngomong kayak gitu, kesel banget. Kenapa? Soalnya kan aku bawa barang gede ya. Jadi aku masukin, aku pikir dia udah masukin barang. Ternyata dia nggak masukin barang dong. Ini karena bener mabok deh. Oh iya, Jadi salah dia itu sih. barang dua di jalan gitu. Mungkin dia nggak ngeh juga kali. Cuman intinya aku bersyukur mobil itu mau balik karena intinya aku udah berpikir kalau di mobil itu nggak ada, artinya ada di jalan. Iya, Kalau mobil itu keburu cabut, ya. berarti kan aku bingung nih antara masih di mobil itu, aku suruh balik lagi, atau di jalan. Which is ngobrol sama mereka tuh sulit banget gitu, karena mereka pengennya bahasa Cina gitu. Nah, terus akhirnya, wah, aku udah mikir jalan nih, terus aku ngecek, wah 30 menit harusnya bisa sih gitu. Nah, yaudah, aku pesen lah itu apa namanya Didi ya, kalau di sana Didi, aku pesen, terus dia gitu, oke. Terus aku bilang, aku di departure ya, nomor 23 nggak salah. Dia bilang apa jawabnya, oke. Nah, tiba-tiba aku udah sampai, bilang, iya, ini saya udah di departure. Enggak, saya di B2. Lah. Lost in translations, guys. Gila. Ini tuh 1 menit 2 menit sangat berharga gitu kan. Wah. Nggak kebayang. Terus dia gitu, Neno aku suruh masuk dulu dengan barang yang udah itu kan. Terus akhirnya, wah gila itu aku stres banget. Ini nyari B2 gimana, ngomong sama orang gimana gitu. Di airport juga pada nggak bisa bahasa Inggris juga. Iya. Akhirnya aku nyari-nyari sendiri. Udah gimana ya, orang panik itu kan kayak udah lebih pusing lagi ya buat berpikir jernih gitu. Bener. Aku lari ke sana kemari udah. Untungnya sana dingin sih, jadi lari nggak keringetan. Nggak kayak di sini ya maksudnya. Betul. Okay. Terus dari gitu akhirnya aku nemu lah jalan ke B2. Dia tuh udah nunggu lama juga di situ. Dia agak kesel juga sama aku kayaknya. Tapi ya aku juga kesel sama dia kan. Gue udah bilang kalau gue tuh di departure gitu. Terus dia, I cannot. Jawabannya gitu doang. Saya nggak bisa jemput gitu. Ya udah. Akhirnya sama dia bawa bilang aku butuh cepet nih, bisa nggak kamu cepet gitu? Kan dia nggak ngerti juga. Iya dia. Santai aja tuh sepanjang perjalanan. Oke. Stres banget itu. Aku udah ngeliatin maps kan. Dan di sana Google Maps nggak bisa. Jadi aku pakai Apple Maps. Terus udah gitu pas sampai di hotel, bener dong itu barang 2 ada di situ di samping jalan, masih di situ. Nggak diambil out. Nah, Neno udah mikir nih kalau diambil pemulung, waduh. Iya, Mas. Nah, tapi tau nggak? Sepanjang perjalanan aku berusaha buat calling itu hotel. Dan ternyata dari aplikasi si Trip ini bisa calling. Bisa. Problemnya apa? Nggak bisa ngomong. Terus saya bilang, kayaknya barang gue ketinggalan di mana? Di kamar? Di lobby? Enggak, di jalan. Hah, saya nggak ngerti kenapa. Kenapa? Iya. Iya, ada yang ngerti. Bilang sih, barangnya ketinggalan di jalan. Tapi saya nggak lagi kerja, saya nggak bisa mencari barang gue di jalan. Dia mikir barangnya sama di jalan, dia minta tolong aku cariin gitu. Terus nyariin dan nggak tahu juga jalannya di mana gitu. Terus dia gitu akhirnya, alhamdulillah sampai di situ. Ternyata itu barang dari jauh aku dilihat ya, ada nggak ya. Ternyata ada dong, masih di situ 2 itu. Terus aku udah pesen lagi kan dibalik kan. Gitu. Ternyata si Didi yang satu tuh di sini, dan lihat tuh aku datang sama taksi lain. Terus yaudah aku ambil, terus gitu kayak gue ngeliat lu deh, lu depan gue gitu. Oh yaudah, aku jalan kan ambil bawa barang sama sekian. Jadi ketawa tanya, kenapa nggak naik taksi itu tadi aja gitu? Terus kan nggak tahu, kan pengen ke bandara lagi, pengen tepat waktu gitu, karena gue ngejar waktu. Terus ini kan bisa sama dia. Ini orang nggak mau duit apa gimana? Menolak uang guys, menolak rezeki. Tapi kata dia harusnya kamu sama dia nggak apa-apa, kamu bilang aja. Masalahnya dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Bingung. Ya bingung juga kita ngomongnya gimana ya. Terus dia gitu, kan ada apps. Nggak kepikiran udah panik banget lah. Terus akhirnya dari situ balik lagi ke bandara. Ya alhamdulillah waktunya masih cukup sih gitu. Nah alhasil di Singapura aku lari 10 kilo buat meluapkan semuanya. Melepaskan stres ya. Melepaskan semuanya. Tapi luar biasa banget sih. Nah, dan selama di Shanghai maupun di Singapura kemarin aku ngevlog nih. Bukan ngevlog ya, istilahnya tuh ngelog. Nah, jadi ngepin di Mapit Maps. Jadi buat teman-teman yang ke Shanghai gitu, mungkin boleh coba download Mapit Maps. Aku kemarin sempat ngepin beberapa lokasi ya. Jadi salah satu yang membingungkan itu kalau di sana itu adalah public transportation-nya gitu. Terus dia gitu kayak lokasi-lokasi yang hype banget di mana gitu ya. Betul. Nah, itu kebetulan Neno nyari tuh di mana aja. Nah, aku bagian nyari itu di mana lokasinya, harus gimana cara kesananya pakai transportasi publik gitu. Termasuk juga waktu di Shanghai kemarin gitu. Itu menarik sih kalau
ada teman-teman yang kesana juga, bolehlah share-share juga. Jadi biar Betul. ini kan aplikasi buat komunitas di Indonesia gitu ya. Jadi kalau buat kita kesana, jadi ada hal yang menarik lah. Iya, betul. Untuk di luar udah ada di Shanghai, Mm-mm. di Singapura, sama di di Vietnam ya, kemarin ada Vietnam community ya, kita iya juga betul. yang Kemarin tim sharing kita ada di yang ke sana. Vietnam juga. Betul. Gitu sih Mov ceritanya, jadi Stressful luar ya Mas biasa, ya. membagongkan gitu. Agak dar-der-dor sebenarnya gitu. Jadi dari awal saya yang khawatir gitu. Iya, sebagai yang mau nge-apply visa tapi nggak jadi-jadi. Mm-mm. Kau juga pasti questioning ya, kenapa nih Mas Bagus nggak jadi-jadi? Iya, betul. Karena udah makin mepet, Mas. Tapi aku ngitung waktu juga. Iya, iya. Nggak masuk nih kalau Benar. 30 hari. Kalau Kan emang Hamin udah- 15 disaranin ya udah pakai 240 jam aja karena gitu. disaranin, betul. Betul. Dan aku pasti mindsetnya cari yang paling murah dong. Iya Yang benar. paling murah dan paling enak ya Katai kemarin gitu. Nah, Ya, salahnya itu sih. iya. Nggak apa-apa, kan pengalaman. Pengalaman. Jadi Hebat, udah tahu ya. Jadi tahu, betul. Oke. Gitu. Ya, buat episode sekarang, jadi intinya aku lebih sekarang mau curhat nih sama Muftia. Karena sebenarnya memang saya yang khawatir dari awal gitu ya. Oke, ini memang ya bisnis trip gitu. Cuman karena waktunya mepet ya itu tadi kita kan sudah punya timeline tersendiri ya Mas ya. Jadi pasti adalah worry-worry-nya tuh nih kita bakalan kayak gimana gitu. Betul. Lagi Mas Bagus sendiri yang berangkat gitu. Maksudnya lebih worry lagi. Tapi itu ini sih aku intinya nganalisa ya. Jadi kalau misalkan nge-apply ya at least berarti yaudah kita nggak usah berharap 30 hari berarti kan. Benar. Itu udah nggak masuk timeline Udah gitu. nggak masuk. Terus kedua kita juga udah cari langsung lewat forwarder gitu. Terus udah gitu bisa langsung kirim ke Indonesia. Tapi 2 minggu waktunya dan itu pun masih di Batam 2 minggu itu. Wah, ya, Nah. lama sih. Kalau itu sebenarnya problemnya adalah karena aku nggak nge-validate si company-nya nih. Ini company bener apa enggak? Karena aku Iya. udah pernah pengalaman Iya sih, kan. benar. Gitu. Jadi bisa kayak gitu, tapi kondisinya bisa jadi kalau emang company abal-abal hilang kita uang ratusan itu Iya. gitu. Not recommended. Betul. Nah, satu-satunya jalan ya emang kesana sendiri gitu. Terus kemarin setelah dianalisa ya dan emang waktu juga udah makin mepet ya mau nggak mau cuman itu jalan yang Iya. diambil dengan kondisi hari ini alhamdulillah udah nyampe Indonesia tuh barangnya tuh. Alhamdulillah. Sudah masuk kantor. Udah masuk kantor gitu. Jadi udah bisa dilakukan Ya hitung-hitung riset kita lanjutan. sowan ya Mas ya ke sana ya. Iya. Untuk memvalidasi aja sih sebenarnya nih company-nya Iya. oke atau Tapi aku enggak. ini sih luar biasa sih sama Cina. Mereka perkembangannya luar biasa. Jadi ngelihat airport megah, lampunya bagus. Yang ada di pikiran aku adalah semua itu mereka bikin sendiri, lampunya bikin sendiri. Iya. Mandiri ya? Terus kayak wall panel itu kan mereka bagus-bagus tuh. Wall panel mereka bikin sendiri. Kita impor dari Cina. Wall Iya, panel, benar. lampu kita impor. Ibaratkan tuh mereka sebagai negara creator, mereka bisa bikin bandara megah mungkin harganya cuma 1/10 dari yang kita Iya. mesti lakuin. Benar-benar. Padahal mereka lebih kaya, ya kan? Udah mah kita negaranya ya kaya secara alam sih, tapi ya kelihatannya masih belum segitu makmurnya ya Indonesia Betul. gitu. Sayangnya ya kita lebih suka ya, impor barang, akhirnya ya gimana ya? Jadi malah kita nggak bisa berkembang gitu. Benar, Karena sedih banget ya. obstacle-nya produk yang harusnya bisa kita bikin sendiri harus dari tempat lain harganya pasti mereka lebih mahal kan. Padahal banyak barang lokal yang bagus kualitasnya gitu. Banyak. Mapit bagus. Yo, itu tujuan saya. Membahas ke arah sana gitu ya, menggiringnya gitu. Betul. Ya, jadi gitu guys. Mudah-mudahan kalau misalnya ada teman-teman yang mau ke Cina ya, itu jadi bisa belajar dari case ini gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin ya hindari juga mungkin tadi ya tiket kata ya, mungkin Ya. bisa menggunakan pesawat lain. Ini pesawat lain. Mungkin China Eastern atau China Southern Iya. atau China gitu. Atau yang lain lah. Atau SQ boleh. SQ boleh gitu. Mantap gitu. Itu mah mantap jatuhnya ya Mas. Udah bukan ini lagi. Mantap. Ya karena sebenarnya semua tiket sama aja sih. Buat kita Iya. jadinya mahal. Iya benar. Karena rupiah Coba lihat rupiah hari ini ya. Coba tolong dilihat. Gitu. Jadi semua mahal sih. Bener sih Mas. iya, jadi semua mahal. Tapi ya udah sih, menurut aku ya jadi satu pengalaman yang luar biasa lah yang bisa aku ceritakan Iya. di podcast ini. Iya. Gitu. Dengan judul mungkin nanti 240 jam Jam. bisa hati-hati. Hati-hati gitu kan. Menjual Banyak rasa takut. dar-der-dornya gitu kan. Soalnya ya Mas ya. Betul. Dan tapi kalau misalkan sesuai sama regulasi mereka, pasti masuk kok. Mudah Sebenarnya kalau ya. Masa easy ya.
imigrasi Cina juga baik sebetulnya. Menurut aku ya, kalau misalkan pun kita salah, misalkan kita naik pesawat Singapura gitu ya, terus gitu lewat Singapura gitu, bisa jadi imigrasi tuh, yaudah kamu sekarang beli tiket tempat lain. Oh iya, Nanti masih bisa mempermudah saya kita graduate, ya. tapi kamu harus terbang tempat lain. Gitu. Dia baik-baik kok. Nah, soalnya banyak yang beredar nih isunya adalah di Cina tuh susah banget, bahkan untuk mendapatkan free visa tuh susah gitu, Mas. Karena bahasa sih sebetulnya menurut aku. Jadi jadi kitanya parno, gitu. Iya Terus sih. kitanya jadi nggak bisa mikir juga, atau bisa jadi emang nggak ada opsi juga. Contoh udah sampai di sana, kita nggak ada opsi buat kita nggak ada budget lah buat beli tiket lanjutan kemana gitu. Oh iya, ya itu juga Gitu. penting sih, budget. Gitu sih. Itu mungkin ya salah satu yang jadi concern kalau misalkan menggunakan free visa Cina. Sebetulnya inti utamanya sih ya sebenarnya nggak perlu dianggap menakutkan menurut aku ya. Karena itu sebenarnya privilege banget. Benar, Buat setuju. kita orang Indonesia gitu ya. Setuju. Bisa explore ke Cina. Bisa digunakan buat visit buat mungkin tourism atau misalkan buat pertemuan bisnis juga boleh. Yang mendadak tadi ya. Nah itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman memang tadi yang dicek boarding pass-nya ya guys ya. Ingat, bukan boarding beli pass. tiketnya mana kemana, boarding pass-nya. Yes, masuk keluarnya itu loh. Betul. Oke. Gitu. Itu mungkin Maf. Oke Mas, sudah lega ya? Sudah Ya diceritakan? sudah diluapkan. Sudah diluapkan ya, alhamdulillah gitu. Udah selamat juga Selamat. sampai ke Indonesia. Betul. Oke kalau gitu guys, sampai ketemu di Connected Talks episode berikutnya. Bye-bye. Bye.